Tiga dipilih. kasus kah? Hah? Di kasus dipilih kan kita ada 3, tentunya 3 Oh iya. ada semua kasus atau Ada di jadi Bapak, ada. Pak Sahar di mana belum muncul? Pak Sahar belum muncul. Jadi ketiga kasus ini yang sama-sama kita miliki, memilih maki salah satunya. Oke. Apa tadi itu? Lupa yang Kalau kita tadi yang anu di apalagi kan di sini apa namanya? siswa yang Kan kasus nyata. Jadi di sini sempat ku screenshot. Setiap kelompok ditugaskan mencari suatu studi kasus yang berisi suatu unsur dilema etika. Sumber studi kasus pilihan bisa didapatkan dari 1. Studi kasus nyata dari salah satu anggota kelompok yang disepakati studi kasus kelompok untuk dianalisis. Kemudian yang ya, kedua, studi kasus nyata dalam kurung bukan studi kasus anggota kelompok yang disepakati menjadi studi kasus. Jangan, memang bukan studi kasus yang terjadi di rutan. iya. Nah, yang ketiga, Kalau kita yang termuat di sebuah harian yang disepakati menjadi situasi kasus kelompok. Jangan kita yang pertama saja, salah satu dari kita. iya. Kalau saya yang aku kasih masuk itu di tugas di anu eksplorasi konsep anu juga mau sama kayak kita. Kayaknya tadi kasus tak itu. Ada siswa pada saat kenaikan kelas, ada siswa yang nilainya tidak sesuai dengan KKM. Nah, kalau yang tadi ini yang saya cerita itu kasus di SD, di sekolah SD yang sekarang. Itu memang ada anak-anak yang begitu. Assalamualaikum. Nanti Bapak Sahar, gimana kasus? Masuk ke Pak. Iya. Apa ini? Pak Sahar. Pak Sahar. Iya, halo. Jadi kan di sini Pak Sahar di kelompok. Alhamdulillah ternyata bertiga kita. Iya, bertiga, Ki. Alhamdulillah. Tidak berdua, biasanya berdua, Kak. Biasanya berdua Kak main. Oke. Mana Bu Ramlah? Ya. Mana kabar Pak? Baik Ki, Bos Riani, baik Ki. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Mungkin begini. Mungkin Bu Ramlah yang bisa pandu, Di. Bu Ramlah. Pakai HP Pak, mohon maaf Pak, pakai HP Kak. Saya siap Saya juga ini pakai laptop tapi sudah mau lobby. Bos Riani bagus karena iya. Saya nih, oke. Iya, sembarang nih. Kami, Mas Reni. Iya. Iya. Oke, paling saya mau yang mengetik di. Iya. Share screen mak kita. Iya. Iya. Betul. Kalau pasti lalu sekali. Halo. Kan di sini Pak Sahar disuruh menemukan kasus nyata di antara kita bertiga. Begini mungkin Di, mungkin kalau saya sebenarnya lebih bagus kalau itu adalah yang nyata apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari yang pernah dialami. Mungkin Bu Ramla punyanya ya. Muncul nih Pak, ada nih muncul. Belum. Belum ada. Belum ada. Belum ada muncul anunya persentasenya. Belum.
Baru Namata. Ya, baru Namata. Jadi kan cerita mungkin dulu tuh soal kasus tak masing-masing. Kalau saya yang tadi yang pada saat ini berbicara tentang kasus bahwa ada siswa saya tingkat kehadirannya kurang dari 80%, bahkan di bawah 70% karena persoalan keluarga. Itu kasusku di sekolah. Dan apa ya di akhir pada saat penaikan kelas itu betul-betul adakan rapat dan kita betul-betul mengambil sebuah keputusan yang menurut saya itu bijak, tetapi saya nggak tahu bagaimana intinya itu kasus, intinya ini bukan anak waliku, tapi mantan anak waliku, mantan anak waliku yang di kelas 10. Mungkin naik ke kelas 11, tapi kehadirannya, persentase kehadirannya itu sekitar 50%. Kegiatan apa? 50%. Sampai malam. Jam 8 mulai. Setengah 8 mulai. Banyak guru yang tidak mengindahkan bahwa dia naik kelas. Dia guru ini maunya tinggal kelas. Nah, seperti itu. Dan banyak tugas-tugasnya yang tidak masuk. Dan tingkat kehadirannya juga sangat rendah. Nah, kira-kira kalau pengambilan keputusan yang bijak berdasarkan 9 ambilan keputusan berbasis ini, bagaimana itu? Apa 9 dalam pengujian keputusan? Iya, jadi halo. Iya, halo Pak. Jadi mungkin begini bagus. Pertama dulu ya kita menemukan dulu kasus ya, kasus nyata. Jadi pertama kasusnya Bu Ramla tadi. Ya, enggak tergantung Pak, bagaimana kita sepakati bersama dulu. Iya, maksudnya itu yang pertama. Kita sudah sampaikan kasus toh. Nah, tentang siswa yang tidak lengkap tugas-tugasnya. Iya, sama persentase kurang. Halo? Pak. Terdengar Pak. Halo. Oh, kedengar aja. Saya yang kurang bagus, kurang jelas. Iya. Oke. Itu kalau saya sebenarnya hampir sama dengan Ramla sebenarnya dalam sehari-hari. Ada beberapa memang siswa yang betul-betul itu tidak ada tugasnya masuk, tetapi rajin datang sekolah, itu kehadirannya bagus, tapi ketika ditagih tugas-tugasnya itu tugasnya tidak masuk, bahkan hampir 100% tidak masuk tugas-tugasnya. Jadi mungkin seperti itu juga apa yang saya alami dengan Bu Ramla. Saya kira itu, Bu. Iya, saya Jadi, juga kalau yang saya masukkan di tugas itu sama dengan kasusnya Bu Ramla. Jadi bagaimana? Itu saja jadi karena kebanyakan itu saya begitu juga yang tugas yang kasih masuk. Ada anak yang begitu nilainya tidak memenuhi KKM pada saat kenaikan kelas. 9 kamarnya bisa diantar depan kamar ya. 92. Jadi yang itu saja. 9. Apa aku bilang? Anak dulu bagaimana dulu itu redaksi kasus bagaimana itu? Jadi kalau itu
diceritakan ki anunya, apalagi bikin ki diceritakan dulu Jadi kasusnya. begini, pertama dulu itu yang dijelaskan tadi Ibu kan aktivitas kita pada diskusi kelompok ini. Yang pertama itu harus menemukan dulu kasus nyata, ya kan? Iya. Kasus nyata dulu. Kemudian setelah kita menyepakati satu kasus nyata, kita ambil satu, itulah yang kita analisis kasus nyata itu, kemudian kita sepakati, kita analisis kasus nyata. Kemudian ketiga, kita menguji keputusan yang diambil. Iya, saya kira itu. Anunya ini Pak, sedikitnya disepakati tuh. Bagaimana Ya. supaya bisa tanah ketik Bu Nurlia. Oh, kasusnya itu kasus apa ya? Dilema etika. Atau Dilema tentang pemberian nilai. Gitu ya? Iya. Artinya ini kan iya, ini kalau kita pemberian nilai itu terkait dengan tugas-tugas yang masuk. Iya. Terkait dengan tugas-tugasnya yang masuk kan? Nah, berarti itu juga terkait dengan nilai yang dia kumpulkan. Nah, berarti sementara dilema kita karena anak itu rajin masuk, cuma tidak rajin mengumpulkan tugas. ya, betul. Ya itu kan? Nah, berarti Bu Nurlia, Bu Saka Basriani, coba Ben pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di bawahnya itu kasus dilema etika. Iya. Dilema. Jadi apa ya? Rasa keadilan melawan rasa apa tadi? Kasihan ya? Kasihan, iya. Artinya tidak ditulis ki dulu apa kasusnya. Kalau kulihat di situ dia tulis ki dulu di atas di situ, di atasnya itu Bu Asriani. Kasusnya. Di atas sekali. Iya, tugas kelompok tuh pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi studinya itu dilema etika. Iya. Pengambilan. Iya. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan nilai-nilai kebajikan. Berbasis nilai-nilai kebajikan. Berbasis, berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi di sini studi kasus tak dilema etika. Sebagai pemimpin. Ya. Pemimpin apa? Pemimpin begitu sih? Iya, sebagai pemimpin kan tema atau di sini tema. Iya, itu saja. Nah, jadi bawahnya itu studi kasus dilema etika. Hampir sama semua kasus Toto. Iya, hampir sama. Iya. Berarti bercerita maki di sini toh Pak, bercerita maki. Iya, betul. Iya, bercerita. Iya. Bagaimana redaksi pertamanya itu? Baru kita lanjutkan. Jadi kan ini kita sudah tentukan satu kasus. Kasus itu kita analisis dulu. Sudah kita tetapkan.
Setelah itu kita uji pengambilan keputusannya. Hah? Kita uji Cerita pengambilan keputusan. cerita dulu itu studi kasus. Apakah? Atau namanya siapa bagus dipakai? Contohnya misalnya begini, Isra adalah salah satu yang ini gimana sih? Apalagi namanya, misalnya Amir adalah yang kedua nah. Tunggu dulu di. Tunggu Tik dulu maki dulu ya, Bu Ramlah. Oke, mengetik maki apa aku bilang? Iya. Ya. Oke, apa Mi? Mengetik maki apa ini nanti dikembangkan. Tunggu dulu. Siapa nama bagus kita pakai? Namanya siswa kah? Karena hampir sama aja semua kasus Kak. Tunggu dulu, aku cari dulu nanti. Aku mau yang pegang. Baik, Bu. Oh, ada yang barangku. Rukulkan. Ambil dulu, Pak. Rukulkan dulu. Ya. Sampai jam berapa? Lanjut ke Bu. Salah satu siswa di kelas 10 apa Ji? Kasih nama. Tadi jam berapa kita mulai, teman? Jam 7.30. Siswa kelas berapa mu ini? Siswa kelas 10. 10. Iya. Gimana kita tulisannya kalau 10? Gini kah? Sembilan itu. 10. 9. 9. Tidak ada jenuhnya tuh kalau 10 begini gitu. Iya. Ya. Ini guru SD memang sampai 6 jadi dia kenal itu. Sampai kalau mau 6 jadi ya. Berarti Pak Sahar, paradigma dilema etika, mengetik makna bos berdiskusi aja ini. Iya. Berarti paradigma dilema etikanya di sini antara rasa keadilan lawan rasa kasihan. Iya. Kalau menurut saya, artinya dilema kita memberikan nilai, pemberian nilainya itu karena di sisi lain anak itu tugas-tugasnya banyak tidak masuk, sementara dia rajin masuk di kelas. Nah, ini apalagi kalau kita siswa Bu Ramla, maksudnya tidak rajin ke sekolah. Iya, kalau siswaku saya tidak rajin mintong ke sekolah, tingkat kehadirannya itu di bawah 70%. Oh gitu. Jadi karena tingkat kehadirannya memang yang rendah,
sehingga tidak itu sama tugas-tugasnya, tidak masuk. Nah, apa dilemanya? Nah itu nih antara rasa Menghilangkan keadilan. rasa kasihan. Iya, Ya, rasa atau kasih kasihan. begini, Bu Astriani, mungkin kasusnya Pak Stahar lebih bagus deh. Karena selain kita kasihan, karena sering datang, tugas-tugasnya yang tidak masuk. Tak, Iya. karena Kalau kalau saya di kasus, seperti itu, ya, iya, karena kalau iya. di kasus itu tidak ada rasa kasihannya guru-guru karena tidak memintonya datang, jarang memintonya datang. Oh, iya. Tidak ada taman tong. Kalau saya datang Ji, Pak Haji masuk, tapi dia tidak kumpulkan tugas. Nah, itu bagus. Jadi paradigma dilema etikanya itu rasa keadilan dan rasa kasihan. Iya. Artinya di Nah, sisi lain kalau kita memberikan nilai, itu tidak memenuhi rasa keadilan karena teman-temannya yang lain juga bagus nilai yang rajin datang, dia juga nilainya memenuhi standar. Nah, kasihannya kita karena dia rajin masuk. Hanya dia tidak memperhatikan tugas-tugasnya dan kadang datang Ji mengganggu temannya. ya betul, betul. Iya. Makanya saya ya kalau kita analisis itu ya berarti paradigma yang terpenuhi di situ adalah Rasa keadilan melawan kekasihan. Karena kasihan juga kita kasih nilai di bawah standar, sementara tiap hari dia datang kehadirannya bagus. Nah, pasti bilang teman-temannya lain tidak ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, kalau dikasih tugas yang nilai yang bagus sama dengan teman-temannya yang masuk, ya, tentu tidak ada rasa keadilan. Di sisi lain, kalau kita tidak kasih nilai standar atau KKM, katakanlah, kasihan juga kan tiap ada rajin masuk di kelas. Ya betul. Jadi ada yang yang kontradiksi. Ya memang dilema kita antara rasa keadilan dengan rasa kasihan. Iya, nah kalau mungkin pada pengambilan keputusan pasti prinsip yang tingkat kehadirannya. Lihat dulu bagaimana anunya nih. Iski ada sama. Ya tahu lincah Bos Riani, asik. Hal yang sama apa lagi? Yang dulu. Adalah tanggal sebulan adalah yang ke-11 adalah Rizky adalah siswa yang tingkat misalnya kasih di sini aneh. Ibu misalnya wali kelasnya. Ibu Ramla. Okay. Siapa namanya wali kelasnya? Siapa nama idolata Pak Sahar? Ibu Asmawati mau. Siapa? Panjana. Ibu Asma. Ibu Ros. Ibu Ros. Ya. Ibu Ros. Yang dulu nah. Oke, maaf. Apalagi belum apa lainnya.
sebagai wali kelas. Diskusikan lagi yang anunya, apa lagi yang Sudah ya. Nah, Aku sekarang masuk. kita analisis apa ya? Nanti sebentar kita uji pengambilan keputusan. Iya, betul. Kita analisis dulu. Kan kita sudah sepakati bahwa dilema yang terjadi salah satunya di 4 paradigma itu adalah antara rasa keadilan dengan melawan rasa kasihan. Nah, coba rasa keadilan. Nah, keadilan yang kita berikan itu berfokus pada penerapan aturan atau standar yang telah ditetapkan dalam penentuan nilai. Ya, betul. Ya kan? Nah, jadi keadilan berfokus pada penerapan aturan Putus suara tempat besar. Halo? Bisa ditulis. Ya. Iya. Paradigma keputusan kalau yang anunya dulu. Iya. Sebentar pilih lanjut kita anunya deh. Iya. Paradigma keputusan. Memiliki di situ tak berarti rasa keadilan lawan rasa kasihan. Iya. Rasa Sekali kapan itu teksnya di atas Bu Asriani nanti dikembangkan sebentar. Iya, nanti dikembangkan. Masih mau sebenarnya. Oh iya. Ada chatnya Fasil. Apa? Ralat waktu di Oh iya, kita waktu kelompok 10/10. 21 20. Tidak ada lagi ralatnya, Pak. Oh, ralat ya. Berarti pukul 21/20. Iya. Karena tidak pelajaran. Oh, iya. Alhamdulillah. Terakhir di pukul 21/20 ya. Nanti saya ingatkan. Iya. Oke. Gimana Mi? Begini. Memuat salah satu paradigma yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan. Karena apa? Coba. Rasa kasihan karena keadilan, berfokus pada penerapan aturan. Itu ku ketik itu toh? Ketik. Fokus pada penerapan aturan dan standar penilaian telah ditetapkan. Berfokus pada penerapan aturan, apalagi Pak Taben aku dengar ki. Berfokus pada penerapan aturan. Berfokus pada penerapan aturan yang telah ditetapkan. Aturan yang telah ditetapkan. Apalagi? Bisa ada? Ya. Dalam hal ini setiap siswa
Kenapa? Dalam hal ini setiap siswa diharapkan untuk memenuhi kewajibannya. Untuk memenuhi kewajibannya termasuk mengumpulkan tugas. Sudah? Oke. Nah, kasih duluan. Keputusan itu mengerjakan dan mengumpulkan tugas. ya, Termasuk mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Iya. Mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Keputusan untuk memberikan nilai. Lupa. Keputusan untuk memberikan nilai. Oke. Yang adil. Yang adil. Berdasarkan hasil kerja. Berdasarkan hasil kerja. Yang dapat mendorong anak. Mendorong anak untuk bertanggung jawab. Untuk bertanggung jawab. Oleh ibunya. Bertanggung jawab. Jangkir ibu. Terhadap tugas yang diberikan oleh gurunya. Lebih panjang paradigma keputusannya daripada studi kasusnya. Hah? Sebentar dikembangkan di kasus. Iya, ini kasus dulu juga mau dikembangkan ya. Karena aku tuh maksudnya bagaimana ini anak, kenapa bisa dia rajin tapi rajin ke sekolah tapi tidak tugasnya. Apakah makanya itu harus dianalisis dulu. Apa ya? Ini kan keputusan. Iya. Nah, berarti rasa keadilan dulu toh kita bahas. Nah, lanjut dengan rasa kasihan bagaimana? Cocok masukku di situ Pak, tapi masukku di studi kasusnya itu kasus biometrikanya masih diterangkan banyak apa yang menjadi kendala ini anak sehingga tugasnya mesti detail kalau begitu berarti ini masuk media studi kasus. Jangan dulu paradigma keputusan. Terakhir pertama itu pas studi kasus Pak. Iya itu studi kasus dulu. Iya. Berarti ini apa yang saya jelaskan kasih macam dulu di studi kasus. Sebentar bos Gimana? Ada itu kukirimkan ke Ibu Ramlan, tidak dibuka ya? Oh, coba kirim dulu. Apa ya? Dulu ada petunjuk mungkin di sini di sana. Kalau saya begitu, kan apa yang pertama tadi ya, waktu coba kita saya sampaikan dulu tadi yang ini Pak ya, di jangkir dulu. Rizky adalah seorang siswa kelas 9 yang sebentar lagi naik ke kelas 10 yang sebentar lagi naik ke kelas 11. Rizky adalah siswa yang tingkat kehadirannya cukup baik. Hanya saja banyak tugas-tugas yang diberikan tidak dikumpulkan. Wali kelasnya, Ibu Ros,
banyak mendapat keluhan dari guru mapel lainnya. Sebagai wali kelas, Ibu Ros telah melakukan pendekatan personal. Terus kayak misalnya digali kenapa Ini ini coba anak rajin saya bacakan datang dulu, nah. tapi tugasnya tidak masuk. Tunggu dulu, ini tugas kita toh. Pertama, kita sudah menemukan kasus kan? Sudah. Iya. Ya kan itu penjelasannya Ibu tadi toh kalau kita ini studi kasus ditugaskan mencari suatu studi kasus yang berisi suatu Pasar. unsur dilema. Pasar Ya kan? coba ada di situ Dian. Ini nih baca kembali ini tadi yang tulis Ibu. Langkah-langkahnya toh. Saya bacakan dulu. Setiap kelompok ditugaskan mencari suatu studi kasus yang berisi suatu unsur dilema, etika. Sumber studi kasus itu pilihan bisa didapat dari studi kasus nyata. Ini kan kita ambil kasus nyata ya. Adakah kasus studi kasus nyata? Ini anunya. Kenapa? Kenapa Bu? Sorry. Aku matikan ini. Nah mata jiku lihat. Nggak ada hasil screen tak. Nggak muncul Ki? Iya. Kita tunggu dulu. Halo. Iya. Ya halo. Iya. Jadi itu kan kita sudah sepakati tadi. Nah, sekarang langkah berikutnya menganalisis kasus nyata yang telah disepakati. Iya. Betul. Cocok. Nah, yang pertama di situ paradigma apa yang sebaiknya digunakan dalam studi kasus ini kan kita sudah sepakati. Paradigma rasa keadilan melawan rasa kasihan. Oke? Iya. Kan itu kita sudah sepakati kan? Ya. Selanjutnya, prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil? Kan ada 3 prinsip. Berapa ya? Dalam pengambilan keputusan. Ya, coba kita mulai cari dulu. Kita ya. Nah, di situ prinsip mana yang mendasari? Gitu kan? Rasa peduli, prinsip berpikir berbasis peraturan, prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Kita kan berbasis apa? Peraturan. Rasa peduli kapan? Rasa kasihan dan peduli. Prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil? Ya kan itu. Bisa Ki. Oke. Pilih mana prinsip mana yang mendasari? Kan bisa mungkin. Ini anunya tadi saya anunya itu. Lanjut makin dulu Bu Astriani. 3 prinsip pengambilan keputusan. Ya, bisa ditulis itu. Ada muncul Jika? Muncul. Prinsip apa? Sabar, ndak prinsip berbasis kecil Ki. Cocok Mi. Prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Karena peduli Ki kehadirannya yang 100% tapi tugasnya yang tidak masuk.
Open mic, open mic Pak Sahar. Mic ta Pak Sahar. Ya, oke, ya. Kasih. Batena berbicara, tidak dilanggar Ya, ke Pak Sahar. ya, oke. Sudah itu? Apa tuh? Keputusan yang diambil berdasarkan rasa kasihan dan peduli. Nah, itu prinsipnya. Berbasis rasa peduli. Ya, oke. Nah, sudah itu kita kembangkan ke tahapan pengujian. Ya, betul. Berarti sudah masuk Ya. nih 9 pengambilan keputusan. Ya, tahapan pengujian terhadap studi kasus pilihan kita. Apakah telah tepat atau belum? Masih adakah pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat? Pengambilan Ya. dan ujian keputusan. Oke? Oke. Nah, ini yang kita mau kasih masuk nanti. Kita bacakan dulu. Supaya isinya ini kita punya tepat dengan item-item penilaian apa? Ada tidak daftar tato? Itu dulu Pak, Daftar. mengenai nilai yang saling bertentangan. Coba ini. Apa nilai yang bertentangan? Harus memuat. Tato harus memuat 8. Halo. Iya, aku tulis nih ini yang pertama dulu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Iya. Dan sisanya apa? Berarti kebenaran dari aturan dari peraturan yang telah disepakati. Ya. Halo. Iya. Ya, ini sebelum kita menulis harus diperhatikan dulu semua ini. Ini kan ada 8 item ini harus terpenuhi dalam tugas tak? Bilang Pak, bukan 8, Selim bilang. 9. Ya? Nah, ini yang pertama, Ya, nilai-nilai yang saling bertentangan dulu. Apa ini ditulis? Ya? Cocok. Nilai yang pertama itu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Nah, jadi nilai yang bertentangan dalam situasi ini salah satunya adalah kebenaran dari peraturan yang telah disepakati. Bagaimana rasa peduli? Toh? Peduli. Terus rasa peduli karena kasihan juga. Iya, kasihan juga. Kenapa begitu, Bos Riani? Iya. Kasihan juga. Itu mau kapan 3? Iya, 3 mau. Nah, jadi masuk lagi di bagian B. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Makanya siapa yang terlibat dalam situasi ini? Tentunya siswa. Siapa namanya tadi? Rizky. Ya, siswa. Yang kedua Ibu Ros Mawati sebagai wali kelas. Yang ketiga guru mata pelajarannya kapan? Iya.
Seluruh mata pelajaran. Ya. Yang Orang tua keempat, siswa? orang tua siswa. Kepala sekolah masuk nggak, Pak? Orang tuanya. Masuk kepala sekolah kayaknya itu. Hah? Maksudnya kayak nanti itu Kepala nggak masuk sih. sekolah. Makanya Kan itu pengambil mau. nih. Makanya nggak bagus sih kalau itu anunya mau dilengkapi apalagi studi kasusnya sebentar. Ya. Orang tua, orang tua dan kepala sekolah. Orang tua dan kepala sekolah juga. Ya, kepala sekolah juga bisa. Kan caranya penentuannya ini. Ya. Itu masa aja kapan. Nah, bagian C, apa bagian C? Itu lagi ketiga di. Iya. Oke. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Kumpulan fakta-fakta yang relevan. Ya, Fakta yang relevan mengumpulkan apa ya? fakta kehadiran Rizky. Presentasi kehadiran Rizky 100%. Begitu Pak Sahar. Karena kan rajin kita Apanya? kehadirannya tingkat Rajin. kehadiran. Oke. Rajin dalam arti tidak sampai 100% kategori apa ya? 95% kehadirannya itu. Seperti kategori rajin itu kalau 95%. Ya, 95% lah. Ya. Ya, 95% memang karena dia sakit. Ya. Kemudian fakta-fakta yang relevan berarti Nilainya gimana? nilainya yang otomatis kurang. di bawah KKM itu tuh kalau kurang ya nunya. Iya. Timnya. Iya karena tugasnya yang tidak masuk. Nilai pengetahuan Di bawah standar KKM. Ya. Oke. Tapi bagus karakternya ya Pak. Karakternya itu sering mengganggu temannya di dalam kelas. Oh berarti tidak bagus juga karakter. Iya. Suka mengganggu. Artinya sering jalan tuh. Kalau dia di dalam kelas. Tapi rajin masuk sekolah. Berarti sikapnya ini Rizky ini tidak menunjukkan karakter yang baik. Ya. Ya. Cocok. Kalau dari segi keluarganya Pak Sahar, bukan dari berangkat dari keluarga yang broken home? Sebenarnya sih orang tuanya ada semua aja, cuma sepertinya tidak ada perhatian. Karena jadi maksudnya artinya keluarga kurang perhatian, jadi kurang perhatian keluarga. Ya. Karena itu bapaknya itu peminum. Ada dah. Itu yang susah. Oh bagus juga itu, bagus masuk sebentar. Diuji Tapi nanti. itu kan menyangkut anunya, jangan diuji nanti anunya. Bilang ada masalah keluarga lah, nggak usah yang ya masalah keluarga saja. Latar belakang keluarga yang bermasalah. Ya. Bermasalah. Oke. Apalagi itu mau? Iya. Bagian D. Pengujian benar atau salah. Ya, pengujian benar atau salahnya.
Apa tuh isinya itu pengujian benar salah? Pertama uji legal. Oh iya, uji legal. Ya baru ku ingat. Tidak ada kapan di praktek-praktek begitunya. Apa itu uji legal? Legal. Yang guru mana tuh? Apa itu uji legal? Legalitasnya. Legalitas. Apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi ini? Tidak ada kapan. Adakah pelanggaran hukum pasar? Tidak ada kayaknya. Tidak ada gitu. Hukum apa tuh? Tidak ada gitu. Kalau Tidak melanggar ada, Ji. kesepakatan kelas, ya melanggar. Tapi Kalau kehukuman enggak, yang Ji. dimaksud Hukum apa lagi nih? Dilema mematuhi hukum Dia atau mengganggu. tidak. Kemudian tidak ada tugas-tugasnya masuk. Kayaknya tidak ada gitu. Pelanggaran hukum. Halo? Pelanggaran hukum. Halo, iya. Ada atau tidak ada? Hukum apa kan dimaksud di sini? Ya, misalnya kayak tindak kekerasan. Ya. Tidak ada kapan bos Ya, kami. loh. Tidak ada, Ji. Apa keterangannya di situ? Tidak, kalau tidak ada, bilang di situ tidak ada. Iya, ketik bagi balik tidak ada. Kemudian regulasi. Ya. Uji regulasi atau standar profesional. Di sini ada pelanggaran aturan toh. Oh, aturan ya. Uji regulasi. Iya, aturan. Ya, jelas ada pelanggaran kesepakatan kelas. Iya. Kode etik. Ya. Apa? Adanya pelanggaran aturan yang telah disepakati dari kode etik. Adanya pelanggaran aturan yang telah disepakati. Apalagi masih ada lagi? Dari kode etik. Selanjutnya ada uji intuisi. Intuisi. Kekhawatiran, kecemasan. Bagaimana redaksinya di situ? Ini uji intuisi isinya apa tuh? Kekhawatiran. Kalau uji intuisi itu apakah ada yang salah dengan apakah tindakan yang mengandung hal-hal yang membuat Anda merasa dicurigai? Maksudnya di sini kayak misalnya adanya kekhawatiran dari siswa lain yang menganggap perbedaan perlakuan dibedakan perlakuannya pada siswa dan rasa peduli terhadap siswa. Maksudnya kalau misalnya tuh ini jangan sampai ada siswa yang merasa apalagi dibedakan cara dengan ini anak ya. Misalnya ini anak tidak rajin mengumpulkan tugas. Jadi anak yang rajin ada rasa kecurigaan dari temannya. Iya. Iya.
Adanya kekhawatiran bahwa dari siswa lain yang menganggap perbedaan perlakuan pada siswa dan rasa peduli artinya ada terhadap perlakuan anak. khusus untuk Rizky toh, Iya. begitu. Ada kecurigaan dari Hmm. temannya bahwa ada perlakuan khusus untuk Rizky. Iya. Artinya Iya. curiga temannya walaupun dia tidak mengumpulkan tugas, bisa saja dia nilainya bagus. Iya. Itu seperti itu. Adanya kekhawatiran dari teman kelasnya. Jam berapa di situ? Jam Kekhawatiran 21.17. dari 17 ya. Iya. siswa lain begitu Iya. yang menganggap perbedaan perlakuan pada Rizky. Iya. Iya. Apa setelah itu, Bu? Siapa lagi? Uji publikasi. Oh, uji publikasi. Publikasi. Iya. Apa itu uji publikasi? Coba. Itu semacam jika Misalnya, keputusan saya dipublikasi, dipublikasikan di media cetak atau elektronik sampai viral. ya saya merasa tidak Ada nyaman. tidak kira ini? Merusak nama baik sekolah ataupun pribadi. Jika keputusan dipublikasikan Begini, di media cetak atau elektronik, itu ditulis. apa gitu Kak? Itu begitu tuh uji publikasi? Iya, tapi maksudnya bukan gitu kayaknya ditulis. Kayak begini sih. Wah. Oh iya, kan gitu ditulis. Masuk ke redaksinya, Bu. Iya. Tidak merasa nyaman Uji. jika masalah ini jadi jadi konsumsi masyarakat. Maksudnya nggak tahu yang uji publikasi di sini kita harus batasi. Uji publikasi di sini adalah bagaimana apa yang dilakukan oleh Rizky itu apa sudah diketahui oleh semua warga sekolah. Karena jadi kan terkait apa dengan siswa. Berarti kekhawatiran tentang karakter apa ya? Karakter dan simpelnya artinya saja ini apa yang dilakukan oleh Rizky itu sudah banyak diketahui oleh guru-guru yang lain. Mana itu? Karena pada dasarnya semua mata pelajaran seperti itu. Berarti ada unsur rasa tidak nyaman. Iya, merasa tidak nyaman. Betul. Tidak nyaman. Kapan merasa tidak nyaman kalau maksudnya pihak di luar sekolah
tahu ini masalah bagaimana ya dalam sekolah Ji. Ya di luar sekolah juga pasti dong Bu, pasti merasa tidak nyaman Ki, kalau nak tahu Ki itu masyarakat ada kasus seperti ini. Itu mau kapan jadi konsumsi masyarakat? Iya. Iya. Kalau yang dalam sekolah kan otomatis nggak tahu gitu, tapi jangan sampai Iya. di luar sekolah nggak tahu. Betul. Apalagi selanjutnya? Yang terakhir kayaknya uji panutan atau idola. Oh, Uji, uji panutannya apa? Kira-kira begitu, kehadiran. iya. Artinya itu diajukan jempol karena dia tetap hadir di sekolah. Anak ini tidak bolos, Ji. Hanya memang dia malas mengumpulkan tugas. Jadi apa kata-katanya? Meskipun malas, Ya, aja mau kan? artinya Anunya panutannya itu rajin masih rajin. bisa diikuti karena dia masih rajin ke sekolah. Uji Yang lainnya kan ada Tommy malas ke sekolah. berarti Tidak ke sekolah. Tommy tugasnya. uji panutannya di situ persentase kehadiran. Iya. Iya. Kehadirannya cukup bagus. Oke. Kehadiran. Ya, bagus. Masih banyak. Kemudian Apa yang itu? apa? Bukan bagus, apa Pak yang Persentase kehadirannya di atas 90%. 9. Oke. Oke. Apalagi tuh selain pengujian benar salah? Pengujian paradigma benar lawan benar. Oh dia masuk di keempat, iya setelah baru di kelima, baru di konsep pengambilan dan pengujian keputusan kelima. Pengujian paradigma benar lawan benar. Berarti di situ posisinya benar lawan benar. Masuk itu suaranya itu yang teriak-teriak. Apa? Benar lawan salah atau benar lawan benar? Benar lawan benar di sini. Pengujian paradigma. Nah, ini ada 4 di situ. Ada individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan atau jangka pendek lawan jangka panjang. Ada 4. Kapan? Rasa keadilan lawan rasa kasihan, dan terus jangka pendek dan jangka panjang. Ya. Kalau menurut saya bagaimana? Iya. Benar itu tuh jangka pendeknya, jangka panjangnya. Dengan persus keadilan dan rasa kasihan. Apa lanjutannya? Melakukan resolusi. Yang kedua.
Kalau prinsip resolusi masuk maki itu di 3 prinsip penyelesaian dilematis. Ini dulu. Iya, Toh? iya. Nah, di sini di prinsip pengambilan keputusan kan ada 3. Yang pertama itu prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Yang kedua, prinsip berpikir berbasis peraturan. Yang ketiga, prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Dari kasus ini, yang mana yang masuk ketiga ini, yang mana yang masuk di kasus ini? Apakah dia masuk di berpikir berbasis rasa peduli, atau dia masuk di berbasis peraturan, atau dia masuk di berbasis hasil akhir? Peduli kapan, Di? Iya. Peduli. Karena dengan timbangan kehadirannya. Ya. Ada rasa kepedulian. Ya. Prinsip yang digunakan adalah berpikir berbasis rasa peduli. Oke. Selanjutnya, investigasi. Investigasi. Bagaimana itu, Pak, investigasinya? Investigasi. Iya. Yang mau ke prinsip investigasi triloma, Di. Ini. Ya. Ada perlakuan khusus ini. Terus kita Sebagai kelompoknya Ibu Siti Ramlah dan Ibu Astriani Iya, Doji. lagi serius nih masih berdiskusi, dengan terpaksa saya memanggil Ibu untuk kembali ke main room ya Bu. Iya, Bu Haji. Tuh recordingnya.